Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Landari. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Asia Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memberikan argumentasi dan analisis mengenai tafsir ilmiah tentang pembusukan berdasar surah Az-Zumar ayat 21 dengan menggunakan pendekatan bayani, irfani, dan berhani dari tugas mata kuliah Islam dan IPTEX. Jadi, yang pertama, pendekatan bayani. Pendekatan bayani sendiri adalah paradigma berpikir yang menekankan pada otoritas teks yang bersumber dari wahyu, Al-Quran, dan hadis. Dalam metode ini, sangat terikat dengan teks wahyu dan tidak berani untuk menafsirkannya secara rasional dan kontekstual. Sehingga ajaran agama yang menggunakan metode ini cenderung dipahami secara tekstual. Ciri-ciri dari metode ini yakni teks sebagai pijakan utama, tekstual sesuai dengan bunyi teksnya, pemahamannya kaku atau tidak kontekstual, mengabaikan konteks, sehingga hasil penafsirannya atau pemahamannya terkesan kaku atau keras. Kemudian, berdasarkan dari pendekatan bayani ini terhadap tafsir ilmiah tentang pembusukan dalam surah Az-Zumar ayat 21 yang berarti, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi teman-teman, berdasarkan dari tafsir ayat tersebut, menurut pendekatan bayani, surah tersebut tidak mempunyai makna lain, atau di mana pada masanya para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat tersebut, karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah atau sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua, berdasarkan tafsir ilmiah mengenai pembusukan berdasarkan pendekatan irfani. Pendekatan irfani sendiri adalah paradigma berpikir yang berpijak pada intuisi atau wahyu. Irfani juga dipahami sebagai upaya mencari makna di balik teks. Paradigma berpikirnya sendiri melibatkan wilayah ilahiyah. Jadi paradigma berpikirnya cenderung menekankan pada wilayah batiniah, bukan lahiriah. Ciri-cirinya adalah banyak mujahadah, banyak berdoa atau kurang usaha, akhiratnya oriented atau dunia dianggap hina secara berlebihan, terlalu pasrah sehingga kurang ikhtiar, dunia dianggap kurang penting, dan mengabaikan peranan dari akal. Jadi berdasarkan pendekatan irfani, tafsir mengenai pembusukan pada surah Az-Zumar ayat 21 tidak memiliki arti lain atau fungsi lain. Dalam pendekatan ini, ayat tersebut merupakan wahyu dari Tuhan dan tidak ada kaitannya dengan hal lain, sama saja seperti tafsir pendekatan bayani. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan dalam surah Az-Zumar tersebut? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana tafsir ilmiah mengenai pembusukan berdasarkan pendekatan berhani. Dalam pendekatan berhani sendiri, paradigma berpikir yang digunakan yakni berpijak pada peranan akal atau ro'yu, ijtihad atau ilmu pengetahuan, di mana metodenya berupaya memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam melalui argumentasi yang logis dan menggunakan berbagai disiplin keilmuan. Ciri-cirinya yakni akal mempunyai peranan yang lebih penting, mengedepankan ijtihad duniawiyah, mengedepankan peranan ilmu pengetahuan, modern, serta tidak terikat atau kurang percaya dengan teks atau intuisi.
Jadi sehingga dalam pendekatan Berhani sendiri, tafsir mengenai pembusukan pada surah Az-Zumar ayat 21 memiliki makna lain, terutama sebagai dasar pengetahuan mengenai proses pembusukan menurut sains. Pendekatan ini memberikan manusia hint atau tanda-tanda mengenai proses pembusukan itu seperti apa. Jadi, dengan berkembangnya teknologi, diketahui bahwa biologi modern menemukan adanya jasad klinik atau mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, terdapat bakteri E. coli atau bakteri yang berfungsi membusukkan sisa-sisa makanan dalam usus besar yang telah direkayasa oleh manusia, sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Berikut tadi penjelasan, argumentasi, dan analisis saya mengenai tafsir ilmiah tentang pembusukan pada surah Az-Zumar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.